Selamat datang di Abdan Story, tempat di mana cerita-cerita gelap dan hal-hal yang jarang orang berani ceritakan jadi terasa lebih nyata. Seperti biasa, siapkan waktu kalian, matikan lampu kalau berani, dan pakai headset biar lebih terasa. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan share, biar Abdan Story bisa terus nemani malam kalian. Karena malam ini, kita akan masuk ke sebuah cerita tentang seorang bapak yang tidak pernah miskin lagi setelah satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Siapkan kopi dan teh terbaikmu, mari kita mulai ceritanya. Dulu kami sangat miskin. Rumah kecil, dinding papan lapuk, atap bocor kalau hujan. Aku sering tidur dengan perut kosong. Ibu jualan gorengan, bapak kerja serabutan, lebih sering tidak dapat uang. Aku ingat malam itu, bapak pulang dengan wajah kosong, seperti sudah mengambil keputusan besar. Dia hanya bilang ke ibu, "Aku keluar sebentar," lalu pergi tengah malam dan pulang jam 3 pagi. Sejak malam itu, semuanya berubah. Uang mulai ada, awalnya sedikit, lalu makin banyak. Kami bisa beli beras tanpa utang, ibu berhenti jualan, bahkan kami punya motor. Tapi ada yang aneh, bapak selalu pergi tengah malam dan selalu pulang jam 3 pagi. Tidak pernah berubah. Setiap bapak pulang, ada bau tanah basah, seperti habis menggali kuburan. Bau itu menempel di bajunya, di kulitnya. Aku pernah lihat tangannya kotor, hitam, ada tanah di sela kuku. Aku tanya, "Pak, habis dari mana?" Dia diam lama, lalu cuma jawab, "Kerja." Gudang belakang jadi tempat yang paling aku takuti. Dulu cuma tempat simpan barang bekas, sekarang selalu terkunci. Bapak melarang siapapun masuk. Kalau berani buka, bapak pergi selamanya. Sejak itu, ibu tidak pernah mendekat. Aku juga, awalnya. Lalu gangguan mulai terjadi. Kucing kami mati mendadak. Pagi itu aku temukan tubuhnya kaku, mata terbuka, mulutnya penuh tanah. Beberapa hari kemudian, semua ayam mati. Tidak ada luka, tapi perutnya keras. Saat dibelah, isinya tanah. Ibu mulai takut, aku juga. Tapi bapak tetap tenang, seolah semua ini biasa saja. Suatu sore, tetangga datang dengan wajah pucat. Dia tanya ke ibu, "Suamimu kerja apa sekarang?" Ibu bilang tidak tahu. Tetangga itu lalu berbisik, "Aku lihat dia di kebun kosong tengah malam. Dia ngobrol." Ibu langsung tegang. "Dengan siapa?" Tetangga itu menjawab pelan, "Bukan orang." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Hampir jam 3 pagi, aku dengar pintu depan dibuka. Bapak pulang. Tapi kali ini ada suara lain. Langkah kedua, lebih berat, lebih lambat. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Tidak masuk, tidak mengetuk. Hanya berdiri. Lama. Lalu pergi. Besoknya, aku lihat jejak kaki di lantai. Bukan kaki manusia. Panjang, terlalu besar, dan dalam. Seolah lantai kayu sempat ditekan oleh sesuatu yang sangat berat. Aku mulai tidak tahan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, aku pura-pura tidur, menunggu bapak pergi. Setelah rumah sepi, aku pelan-pelan ke belakang. Gudang itu sedikit terbuka. Untuk pertama kalinya, aku mendekat. Jantungku berdetak kencang. Aku intip dari celah. Di dalam ada lingkaran tanah hitam, basah,
seperti tanah kuburan. Di sekelilingnya lilin hitam menyala. Bapak berdiri di tengah, komat kamit dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Tiba-tiba tanah di depannya bergerak, pelan, seperti ada sesuatu bangun dari bawah. Tanah itu terbelah, dan sesuatu muncul. Tinggi, kurus, kulitnya seperti tanah basah, matanya hitam pekat, tidak ada putihnya. Bapak tidak lari, dia malah berlutut. "Tolong, aku butuh lagi," kata Bapak. Makhluk itu tidak bicara, tapi aku mendengar suara di kepalaku. Berat, dalam. "Sudah kau ambil terlalu banyak." Bapak gemetar. "Sekali lagi saja." "Kau tahu bayarannya." Bapak diam lama, lalu mengangguk. Saat itu, papan di bawah kakiku berbunyi. Krek, kecil, tapi cukup. Makhluk itu langsung menoleh ke arahku. Matanya menatap tepat ke celah pintu. Aku tidak bisa bergerak. "Keluar!" teriak Bapak. Aku panik. Pintu terbuka. Aku jatuh ke dalam. Bau tanah langsung menusuk hidungku. Bapak menarikku. Wajahnya penuh ketakutan. Makhluk itu berdiri di depan kami. Diam, menunggu. Aku menangis. "Pak, ini apa?" Bapak tidak langsung jawab. Dia menatap makhluk itu, lalu berkata, "Ambil aku saja." Makhluk itu tetap diam. Suara itu muncul lagi. "Perjanjian sudah dibuat." Bapak gemetar. Air matanya jatuh. Lalu dia menoleh ke aku. "Ternyata benar," katanya pelan. "Apanya, Pak?" Dia menatapku dalam-dalam. "Ini, kekayaan ini harus dibayar oleh garis keturunan pertama." Aku anak pertama. Makhluk itu melangkah mendekat. Tangannya panjang, mengarah ke aku. Bapak memelukku erat. "Maafkan Bapak." Lilin padam satu persatu. Gelap total. Aku hanya ingat suara tanah bergerak dan sesuatu menarikku masuk. Sekarang, sudah bertahun-tahun berlalu, rumah itu masih ada. Lebih besar, lebih mewah. Bapak masih hidup, masih kaya, tidak pernah miskin lagi. Tapi orang-orang bilang, sejak malam itu, aku tidak pernah keluar rumah lagi. Aneh. Karena setiap malam, aku masih berdiri di gudang itu, di dalam tanah, menunggu. Dan setiap jam 3 pagi, Bapak selalu datang, membawa seseorang untuk menggantikanku. Sejak malam itu, tidak ada yang benar-benar gratis. Bapak memang tidak pernah miskin lagi. Tapi setiap jam 3 pagi, selalu ada yang harus dibayar. Dan mungkin yang hilang selama ini bukan benar-benar pergi. Kalau kamu ada di posisi itu, kamu akan tetap ambil jalan yang sama. Terima kasih sudah menemani malam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Kami pamit. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua rezeki datang dari tempat yang baik.